positif. Di podcast spesial kali ini, tentunya saya tidak sendiri, ada dua narasumber yang hebat yang telah hadir untuk memberikan wawasan terkait kawasan tanpa rokok. Di sebelah kiri saya ada Dr. Reni, beliau adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat semua. Dan narasumber kita yang kedua ada Dr. Adila, beliau adalah Kepala Lembaga Demografi FI. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas terkait penegakan Perda KTR atau kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sumedang. Berbicara tentang rokok, banyak riset membuktikan adanya peningkatan konsumsi rokok, terutama usia remaja, bahkan usia di bawah umur. Peningkatan tersebut juga terjadi di Kabupaten Sumedang. Dan salah satu upaya pengendalian bahaya asap rokok yaitu penerapan Perda kawasan tanpa rokok atau yang disingkat KTR. Esensi dari KTR sendiri bukan melarang merokok, melainkan memberikan tempat khusus untuk merokok agar paparan asap tidak berbahaya dan tidak menyebar sembarangan. Lalu berbicara tentang KTR, di setiap daerah atau kabupaten wajib memiliki Perda tentang KTR, tidak hanya Perda tapi juga Perhub dan Satgas KTR. Lalu saya ingin bertanya kepada Dr. Reni terkait penerapan KTR tersebut, memang sejauh apa efektivitas penegakan KTR untuk mengendalikan paparan asap rokok dan sejauh apa efektivitas Perda KTR sendiri terhadap penurunan penyakit menular dan penyakit tidak menular ataupun kaitan lainnya dengan risiko kesehatan. Dengan kata lain, dengan ditegakkannya KTR itu sendiri, maka dampak untuk kesehatan masyarakat itu kan seperti apa? Ya, jadi Kabupaten Sumedang kita sudah mempunyai Perda. Sebetulnya ini sudah 9 tahun yang lalu ya. Jadi ada Perda nomor 17 tahun 2014 yang mengatur semuanya ini. Dan di tahun 2016 kita ada Perda. Kita ketahui bahwa rokok kalau dilihat dari sejarahnya katanya dari tahun 1500 itu, berarti sudah berapa lama itu rokok ini ada. Dan awalnya ternyata itu adalah untuk obat justru. Nah, obat untuk beberapa penyakit. Waktu itu diyakini seperti itu. Tapi kemudian di tahun 1600 sekian itu ternyata dampaknya sangat besar. Ilustrasinya begini, kalau seorang merokok di mana saja, asapnya itu bisa kemana-mana, berarti itu ada dampak untuk orang, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang ada yang kita sebut rokok aktif, rokok pasif, ya. Dan seperti kita ketahui bahwa di dalam rokok itu banyak bermacam-macam isinya. Bahkan disinyalir beberapa itu adalah zat yang berbahaya untuk industri, semisal toluren, ya, itu adalah bahan yang untuk industri yang sebetulnya tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Di dalam rokok dan begitu pula asapnya itu ada itu. Dan dampaknya adalah yang pertama, paling yang utama adalah tentu saja dampak ke saluran nafas ya, baik untuk rokok sendiri maupun tadi yang disekitarnya. Seandainya saja kita bisa tekan, bisa memanage si perokok ini untuk tadi disampaikan bukan untuk melarang yang pertama ya, tapi akan lebih baik lagi juga tidak merokok begitu kan. Nah, bagaimana memanage orang tersebut untuk merokok di tempat yang memang semestinya yang tidak tidak terpapar ke orang. Tentu saja paparan untuk supaya si saluran nafas yang terkena, organ nafas yang terkena untuk menjadi satu penyakit itu akan bisa ditekan juga, diantisipasi juga.
saluran nafas atau terkait dengan saluran nafas, rokok ini banyak pengaruh juga ke beberapa penyakit yang lain. Semisal ini adalah menjadi satu faktor predisposisi bagi penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit kanker, gitu ya, baik itu kanker kulit, kanker di saluran cerna, di organ seksual, semuanya itu terdampak dari sana. Tentu saja kalau ini di-manage, saya yakin terutama penyakit yang tadi kita sebutkan itu juga akan bisa sedikitnya angka insidensinya akan berkurang. Dengan efek yang sangat mungkin buruk buat kesehatan, Ya. bagaimana efektivitas RKTL di Kabupaten Sunda, mungkin apakah sudah optimal? Ya, kalau disebut sebagai optimal atau maksimal, mungkin ini belum. Ini butuh waktu untuk proses. Karena bagaimana seorang perokok ini harus benar-benar sadar ya bahwa dia merokok itu akan merugikan dirinya dan orang lain. Merokok ini adalah menjadi satu kebiasaan. Kita ketahui bahwa untuk membiasakan sesuatu itu butuh waktu. Tetapi kami, khususnya dari Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Sumedang, tentu saja tidak membiarkan itu apa istilahnya sulit. Ya sudahlah, tidak. Tetapi banyak hal yang kami lakukan, terutama mungkin di tempat-tempat untuk pemerintahan ya, baik itu di Pemda, baik itu di SKPD, di kecamatan dan lain sebagainya. Saya sangat ingat di tahun 2000-an kalau ada rapat, terutama di unit kecil, misalkan di kecamatan, di desa, itu di dalam ruang rapat asap rokok di mana. Sekarang sudah tidak ada, karena memang sudah adanya perda tersebut dan pergub tersebut, dan kami Dinas Kesehatan terutama dan dengan SKPD yang lain dan juga pemerintah daerah itu juga memberikan warning bahwa ruangan ini tidak boleh ada asap rokok, ya. Dan tidak hanya itu saja, tapi di swasta pun kita lihat di beberapa tempat yang sudah konsisten itu sudah melakukan kawasan tanpa rokok, dan ada 7 atau 8 kawasan yang memang harus bersih dari asap rokok. Mungkin ada tempat-tempat khusus yang memang terus teman-teman promosi kesehatan di puskesmas juga terus bekerja dengan giat bagaimana mensosialisasikannya kepada masyarakat dan mendidik masyarakat bahwa ini adalah kayak kalau di dalam bahasa kesehatan itu ada istilahnya cerdik, ya. Logo cerdik itu dari kata cerdik itu C kemudian E-nya istilahnya adalah menyahkan asap rokok. Itu Untuk saat ini rokok itu semakin berkembang di masyarakat ya, jenis rokok jadi apakah rokok elektrik sudah masuk ke dalam agenda kita tersebut? kalau menurut saya secara langsung di dalam perda atau pergub tersebut dicantumkan bahwa itu rokok elektrik, tidak, belum, ya, karena mungkin pada saat dibuatnya perda ini rokok elektrik memang sudah ada tapi belum booming. Tetapi kalau kita lihat kalau ada bahasan di sana bahwa rokok adalah satu kegiatan di mana tembakau yang dihisap, ya. Jadi kandungan-kandungan yang mengandung nikotin itu tetap saja disebutnya merokok, gitu. Jadi paling tidak itu ada di sana, kalaupun memang itu agak ya istilahnya agak tersembunyi, tapi maknanya sudah ada di sana di dalam perda tersebut. Baik, terima kasih. Saya juga ingin bertanyakan kepada Bapak berbicara tentang larangan rokok dan baik rokok dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi,
bagaimana dampaknya pelarangan iklan rokok bagi pendapatan daerah atau secara umum mungkin pendapatan daerah? Mengenai iklan rokok, kita bicara dulu biasanya orang beriklan untuk apa? Perusahaan rokok beriklan tentu saja mereka ingin menjual produknya sebanyak-banyaknya. Mereka ingin agar rokok itu bisa terus bertambah. Rokok muda menggantikan rokok tua. Salah satu untuk mendorong agar para pemuda, anak-anak rokok adalah dengan iklan. Kita harus tahu juga banyak produk yang tidak beriklan, tapi juga lakunya banyak. Itu juga banyak laku. Sehingga melarang iklan rokok ini dampaknya akan bagus untuk mencegah agar anak-anak tidak terdorong. Saya kira kita semua sepakat ya, bahwa kita harus mencegah anak-anak untuk tidak mulai merokok sehingga nanti dia tidak terperangkap oleh konsumsi rokok. Kemudian mengenai dampak ekonominya, kalau dari segi nasional dari iklan rokok sebenarnya tidak banyak karena iklan rokok ya periklanan ya, situasi periklanan itu kan kapital intensif, tidak banyak tenaga kerja, kemudian juga mungkin pajaknya juga tidak banyak. Saya kira dibandingkan dengan dampak negatifnya terhadap kesehatan jauh lebih banyak. Kemudian kalau di level daerah memang penerimaan asli daerah dari iklan rokok itu harus dilihat secara seksama. Jangan sampai kita ikut dengan argumentasi industri rokok seolah-olah besar, tapi ternyata nggak dilihat di dalamnya. Dari beberapa kota kabupaten yang melarang iklan rokok, penerimaan asli daerahnya awalnya memang turun di tahun pertama, tapi setelah itu meningkat. Mengapa? Karena iklan rokok biasanya mengambil posisi strategis. Dia ada di jalan-jalan utama, sehingga kalau dia dilarang akan ada yang mengambil penerimaan asli daerahnya turun drop ya, gara-gara iklan rokok. Kita harus lihat lagi, saya kira tidak terlalu banyak. Mungkin hanya, saya nggak tahu kalau di Sumedang ya, di beberapa kabupaten lain, ada di kota Bogor, memang turun, ya karena dilarang kan pasti turun. Ya. Tapi setelah itu spot-spotnya diisi oleh produk lainnya, sehingga nanti penerimaan asli daerah dari iklan itu akan meningkat kembali. Jadi jangan khawatir, ya. Saya kira akan lebih sehat ya, bagi sebuah daerah untuk tidak mengiklankan rokok. Harus diingat juga pemerintah menggalakkan kota layak, dan yang saya pahami dalam salah satu indikator dari kota layak itu adalah tidak boleh ada iklan rokok di luar ruangan. Karena kalau ada iklan rokok itu artinya tidak melindungi. Jadi ini mohon menjadi concern para pejabat di Polda Sumedang ya, agar mulai menginisiasi ide untuk melarang iklan rokok, atau mungkin kalau mau bertahap menjauhkan dulu iklan rokok dari sekolah, ya, dari pusat kota, pusat keramaian, atau kalau susah mengaturnya ya dilarang aja. Dan jangan khawatir penerimaannya akan turun. Saya yakin setahun kemudian atau 2 tahun kemudian sudah akan lebih tinggi lagi. Ya, kami mendukung karena kalau iklan rokoknya dilarang, kemudian masyarakatnya menjadi tidak terdorong untuk merokok. Kami harapkan masyarakat yang melihat siaran ini, bagi yang masih merokok, coba dihitung-hitung deh secara rasional, ya, secara rasional berapa uang yang dihabiskan untuk rokok. Ya. Kalau sehari habisnya 20.000, kalau sebulan habisnya 600.000, kalau setahun 7,2 juta, kalau 10 tahun 72 juta, 72 juta 10 tahun, hasilnya apa? Kan dibakar. Hasilnya adalah memasukkan asap ke dalam tubuh. Ya kalau tubuh diasapin terus ya sakit. Ya, nah ini kan kita beli produk untuk menyakiti diri. Ya, sementara pada saat COVID pada tinggi-tingginya kita pakai masker, kita beli hand sanitizer, kita mengeluarkan uang supaya nggak sakit. Nah ini kita mengeluarkan uang supaya sakit. Jadi mohon yang 600.000 per bulan itu, ya, coba deh setahun aja berhenti, uangnya diserahkan kepada
istrinya, ya, entah buat beli skincare, entah buat beli susu dan telur buat anaknya supaya nggak stunting, ya, itu kan jauh lebih bermanfaat, atau ditabung, ya. Kalau merasa bahwa duit 600.000 itu gede, ya jangan merokok, udah berhenti aja, ya. Dan pertama kita nggak ngasipin anak dan istri di rumah. Yang kedua, uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, ya. Jadi ingatlah kesejahteraan diri, rumah tangga, ya, anak-anak, ya. Bahasa saya, ya, ini contoh untuk kampanye supaya berhenti merokok, ya. Kita ingin agar nanti bapak ini, ya, yang umur sekarang 40-an, kan nanti mantu tuh. Kalau mantu kan nanti salamannya kan banyak orang, 300-500 orang. Itu banyak, capek. Kalau Anda merokok, itu udah ngos-ngosan nafas. Ya, dan wajah itu kayak sayu. Terus kemudian kalau punya cucu, ya mungkin punya uang, mungkin bisa piknik, bisa kemana. Tapi kalau kakeknya nggak sehat, kan sayang juga. Ayo kayak lain-lain, itu nggak kuat lah. Ya, jadi ingat bisa tua, ya, ingat masa tua. Ya, jadi ada beberapa tokoh yang sudah berhenti merokok. Yang saya tahu ada Pak Sutioso, mantan gubernur, dia orang militer, ya, anaknya ulang tahun 17 tahun, jadi dia nawarin ke anaknya. Saya dengar sendiri cerita ini, ya, jadi mau hadiah apa dari papa, mau beli sport, mau piknik ke Eropa gitu ya. Dia bilangnya, ayah saya minta, ayah. Ya. Habis itu Pak Jenderal nyuruh asistennya, nyuruh ajudannya untuk menjauhkan rokok. Ya. Kemudian ada Kiai Mustafa Bisri juga sudah berhenti merokok, Gusmus. NU Anda bisa lihat di Instagramnya, itu sangat sehat sekali, ya. Jalan-jalan ke alun-alun kemana-mana. Jadi kita harus beralih ke pola perilaku sehat. Dan saya kira pemerintah harus mendukung hal ini kalau dalam konteks daerah dengan menegakkan perdagangan. Ya, saya kira sektor ekonomi misalnya hotel. Walaupun di situ ada tulisannya all room atau non-smoking, ya, tapi di dalam itu masih ada asbak, ya. Di dalam masih ada asbak. Jadi sebenarnya tidak itu kontradiktif, ya. Tapi apapun itu, kita bayangkan nih kalau Anda punya hotel, ya, sementara boleh merokok dalam kamar, itu ada risiko kebakaran. Risiko kebakaran itu. Yang kedua harus udaranya kotor. Ada biaya tambahan lagi untuk membersihkan udara. Ya, nanti spraynya kena rokok. Harus ganti lagi spray. Kan nggak mungkin dong spray ditambal doang gitu, kan nggak mungkin, ya. Jadi sebenarnya bagi hotel, bagi perkantoran swasta jauh lebih menguntungkan, efisien, efektif, mengurangi biaya pemeliharaan kalau dilarang seluruh gedung dan mengurangi resiko kebakaran. Dan kita harapkan teman-teman di swasta, ya, teman-teman di sektor bisnis, ya, mendukung hal ini. Misalnya di rumah makan sini ada asap, sini nggak ada asap. Pasti asap kan kita nggak bisa dong melokalisasi asap. Lebih baik adalah dilarang saja. Minum kopi kalau nggak ada asap rokok lebih enak kok. Ya, makan bakso kalau nggak ada asap rokok lebih resep gitu, ya. Jadi untuk bisnis jauh lebih enak kalau nggak melayani, ya. Dan saya harapkan juga yang merokok mengalah kepada yang nggak merokok. Jadi ibu tadi saya senang karena di rapat-rapat Pemda itu sudah nggak ada yang merokok. Di sebuah kabupaten yang lain yang tidak jauh dari sini itu masih ada keluhan, ya, bahwa di kantor Pemda kabupaten pun di dalam ruangan pada saat rapat ini masih merokok. Bapak-bapak itu masih merokok. Dan si ibu ini yang sudah sekretaris Bapeda itu mengeluh nggak kena asma. Ibu yang sekretaris Bapeda itu nggak berani negur bapak-bapak bawahannya yang merokok. Itu kan normanya masih belum terbentuk. Ya, itu tantangannya masih banyak. Jadi walaupun perdanya sudah muncul, tapi kalau tidak ada perubahan di lapangan, ya agak susah, ya. Jadi kami mendorong Pemda Sumedang untuk mulai menegakkan kembali perda KTR dengan mungkin ada satgas KTR dengan berbagai kegiatan sosialisasi, antisipatif, mungkin penegakan hukum. Misalnya nih di Kota Bogor, ya, mereka sering penegakan hukum, nanti ada tenda depan mall, nanti ada tulisannya penegakan hukum KTR. Tapi yang utama itu bukan menangkap perokoknya, tapi shock therapy. Kalau ada tenda begitu kan nanti perokoknya takut, berarti ada operasi. Ya.
Jadi pasang aja tenda tapi nggak ada operasi nggak apa-apa itu juga. Jadi yang penting shock terapinya, ya. Jadi para perokok biar takut. Jadi hal-hal seperti itu perlu digalakkan kembali, ya. Dengan selesainya pandemi, saya kira kita bisa berfokus kembali ke hal-hal promosi kesehatan, ya, mengurangi faktor resiko, ya, terutama. Ya, tantangan pasti ada, ya, tantangan pasti ada di mana-mana. Tapi kita fokus kepada kesempatan peluang yang kita miliki. Misalnya para pimpinan daerah yang berkomitmen, kemudian kita mengharapkan para pimpinan daerah itu memprioritaskan mengenai kawasan tanpa rokok ini. Misalnya kalau setiap ada rapat-rapat bupati, wakil bupati, kemudian Pak Dinas itu menyampaikan di awal, tolong pada saat rapat jangan merokok, ya. Tolong jangan ada yang merokok di kantor saya, ya, saya benci ada yang merokok, pada asap rokok. Bila Pak Bos bilang begitu, itu seluruh bawahannya akan taat. Jadi itu peluang, ya. Kalau tantangannya ya pasti para perokok nggak mau diatur. Ya. Ada yang daplek lah, istilah Jawa itu daplek. Tapi kan kalau dengan penegakan aturan, mereka terpaksa akan mengawal. Ya. Kalau ada suara mayoritas ini bicara, ya, itu pasti mereka akan mengalah merokok di luar ruangan. Dan kita harapkan, ya kalau biasanya kan, Pak ini kok di rumah nggak boleh merokok, di kantor nggak boleh merokok, di rumah makan nggak boleh merokok, susah amat Pak mau merokok. Ya sudah, kalau begitu berhenti saja dong, Mas, ya. Uangnya ditabung, ya, dikasihkan ke anak istri, ya, itu jauh lebih bermanfaat. Strategi apa yang paling efektif? Jadi dalam menegakkan suatu aturan ada dua, ada regulasi, enforcement regulasi, dan ada edukasi. Jadi kalau dari segi penegakan peraturan, ya pasti tadi dengan sosialisasi, kemudian dengan aksi simpatik, ya. Misalnya di tempat umum seperti ini, mahasiswanya ibu dosen Universitas 11 April, ya, kemudian menjadi volunteer, ya, kemudian pakai rompi sukarelawan rokok. Kalau ada yang merokok dideketin, Pak, Bu, mohon maaf ini wilayah KTR, tidak boleh merokok di sini. Kemudian dia marah-marah, diulangi lagi aja, kita nggak usah takut, ya, ini melanggar KTR, ya. Itu bisa dengan aksi simpatik, ya, dengan sosialisasi katakanlah pada saat Car Free Day, ya, kemudian di desa-desa pertemuan dengan kader-kader, ini kan, kemudian ya penegakan hukum, tapi di samping itu perlu edukasi sosialisasi. Gitu. Mungkin KTR bertanggung jawab mungkin sektor apa saja yang memberikan kontribusinya terhadap KTR ini. Jadi kalau mau merubah sesuatu memang perlu kontribusi semua sektor, ya. Perlu cawe-cawe, bahasa Pak Jokowi ya, cawe-cawe. Nah, ada cawe-cawe dari pembuat kebijakan, dari pihak pemerintah, ya. Mereka mengeluarkan aturan, dari DPRD-nya juga mengeluarkan aturan, tokoh masyarakatnya juga memberikan contoh, ya. Contohnya mungkin kalau yang tokoh masyarakat merokok, ya harapannya mereka berhenti. Kalaupun tidak berhenti, ya jangan melanggar aturan. Ya kita harapkan para tokoh tidak melanggar aturan. Karena di kita ini budaya hukumnya aneh, para tokoh justru melanggar aturan. Ya kita harapkan para tokoh tidak taat aturan, sehingga memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Kemudian dari sektor bisnis, ya mereka mentaati peraturan KTR, masyarakatnya sendiri juga mentaati. Kalau memang tidak boleh merokok, ya udah jangan. Yang mengalah adalah para perokok, bukan non perokok. Jangan sampai dalam suatu rapat yang menyingkir adalah yang nggak merokok, yang menyingkir itu yang perokok menyingkir kalau merokok di parkiran tadi, ya gitu. Jadi kemudian dari sektor pendidikan, dari pihak akademik, ya kami para dosen itu mendapatkan tugas tridharma perguruan tinggi, ya. Jadi melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi ini kami ingin berkontribusi kebaikan di dalam masyarakat. Itu salah satu tugas dari dosen. Dan saya kira di
Sumedang, untuk konteks Sumedang ada pihak Universitas 11 April yang juga aktif dalam implementasikan. Sama saya Risa Fitria di Bincang Sekarang bersama dua narasumber, dan kita kembali lagi kepada katanya di sini juga ada hasil. Oh iya, jadi kami senang hati ya bahwa dari Indonesian Tobacco Control Institute ITCRN, jadi kami mendapatkan dukungan dari John Hopkins School of Public Health. Kemudian kami mengadakan semacam kompetisi bagi daerah-daerah, bagi dosen-dosen di daerah untuk menyusun program bagi penegakan atau perbaikan improvement untuk implementasikan. Saat itu kami mengadakan training di Cirebon, diikuti oleh 7 daerah. Dari 7 itu diambil 3 yang terpilih adalah Indramayu, Ciamis, dan Sumedang. Sumedang ini tim dosennya berasal dari Universitas 11 April yang mungkin dikomandani oleh Fitri dan Evi dari Prokes di Inggris. Jadi ini adalah kolaborasi antara universitas dengan pihak pemerintah untuk sama-sama mendorong perbaikan. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada tim advokasi dari Sumedang. Kita akan langsung mendengar. Sebentar. Mungkin kita akan langsung bertanya-tanya apa saja yang sudah dilakukan oleh tim advokasi. Action. Sama saya Risa Fitria di Bincang Sekarang bersama dua narasumber, dan kita kembali lagi kepada katanya di sini juga ada hasil. Oh iya, jadi kami senang hati ya bahwa dari Indonesian Tobacco Control Institute ITCRN, jadi kami mendapatkan dukungan dari John Hopkins School of Public Health. Kemudian kami mengadakan semacam kompetisi bagi daerah-daerah, bagi dosen-dosen di daerah untuk menyusun program bagi penegakan atau perbaikan improvement untuk implementasikan. Saat itu kami mengadakan training di Cirebon, diikuti oleh 7 daerah. Dari 7 itu diambil 3 yang terpilih adalah Indramayu, Ciamis, dan Sumedang. Sumedang ini tim dosennya berasal dari Universitas 11 April yang mungkin dikomandani oleh Fitri dan Evi dari Prokes di Inggris. Jadi ini adalah kolaborasi antara universitas dengan pihak pemerintah untuk sama-sama mendorong perbaikan. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada tim advokasi dari Sumedang. Kita akan langsung mendengar. Sebentar. Mungkin kita akan langsung bertanya-tanya apa saja yang sudah dilakukan oleh tim advokasi.
kami terima kasih sekali masih sudah kepercayaan dan juga besar mendapatkan di mereka ini sangat bergembira sekali karena di Kabupaten Sumedang mati tidak tapi benar-benar dijalankan sangat sulit dijalankan karena untuk berlaku tidak menjadi sulit dalam untuk menjadi PR di dinas kesehatan dan juga di Kabupaten memang Kabupaten Sumedang ini salah satunya banyak remaja yang semakin sering sekolah adanya COVID dengan adanya dari TSP di Kabupaten Sumedang yang sudah kami laksanakan di bulan Juli yang kalau salah kita sudah implementasi sepak bola Puskesmas kami sudah mempunyai beberapa loh. Nah, di
sudah ada beberapa puskesmas yang melakukan itu dan keberhasilannya lumayan. Ya, dan hipnoterapinya petugas prokes ya memang berlatih khusus. Jadi tetap berubah kebiasaan adalah hal yang mungkin agak berat juga. Karena kalau tidak kita lakukan, tidak kita biasakan ya tidak. Oke, statement terakhir adalah Bapak Ibu dan semua masyarakat Kabupaten Sumedang, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Sumedang dan menjadikan masyarakat Sumedang ini lebih sehat. Terutama kita harus berpikir bagaimana anak-anak kita di masa mendatang. Mari kita tegakkan kembali KTR ini untuk mendisiplinkan diri bagi para perokok, di mana hal tersebut akan sangat terdampak kepada kesehatan anak-anak kita. Semoga kita selalu bisa melakukan semuanya ini. Salam sehat, berlimpah berkat